Sobat Masapot, dimanapun berada, bertemu lagi dalam episode sermon dan kami pada hari ini bersama dengan dua narasumber kita, ada Pendeta Rim dan Pendeta Raja. Kami akan membahas bahan sermon khotbah Minggu tanggal 20 Agustus 2020. Tidak usah berlama-lama, sebelum kita mulai pembahasan sermon kita, dua pembuka dibawakan oleh Pendeta Rim. Oke, baik, kita bersatu. Bapa di surga, di hari ini kami juga masih dalam kerinduan kami untuk terus belajar akan firman-Mu, dan hadirlah bersama kami, bantu kami dalam hal pengertian dan juga pemahaman kami akan firman-Mu. Biarlah kami yang membawakan dan mempersiapkan dan mendiskusikan bahan sermon untuk tanggal 27 Agustus bisa memberikan gambaran-gambaran dan juga pemaknaan yang baru kepada sobat-sobat Marsa Podcast, dan untuk sobat-sobat yang mendengarkan juga semakin terberkati dengan apa yang sudah kami hidangkan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami mulai sermon kami. Amin. 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 Ya, terima kasih Pendeta Rim. Sobat Masapot, firman Tuhan untuk Minggu tanggal 27 Agustus tertulis di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, demikian 2 Samuel 7 ayat 25 sampai 29. Sobat Masapot, topik minggu kita untuk tanggal 27 Agustus ini adalah kesaksian tentang janji keselamatan melalui Mesias. Nah, kepada dua narasumber kami, sebelum kita masuk kepada topik dan apa yang menjadi landasan teologi dari perikop ini yang akan kita kupas, sehingga nanti bisa semakin kita gali, dan para pemirsa, para penonton nanti akan melihat betapa luasnya firman ini. Mari kita lihat bagaimana perikop ini menceritakan atau memberitahukan kepada kita sebuah doa, ya, doa dari seorang Raja Daud. Nah, tentu ini ada latar belakangnya, kenapa sampai Raja Daud memanjatkan doa syukur seperti ini, dan sudah menjadi informasi umum bagi kita bahwa Raja Daud ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Nah, bagaimana narasumber kami melihat latar belakang sebelum terjadinya atau doa ini disampaikan Raja Daud? Apakah yang melatar belakangi sehingga dia memberanikan diri tadi memanjatkan doa ini? Mungkin dari Pendeta Rim duluan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Adrian. Jadi sobat-sobat Marsa Podcast sekalian, jadi sebelum kita sampai ke teks ini, kita mungkin bisa agak sedikit naik ke atas dulu, Bang Adrian Nagur, ya. Bahwasanya Nabi Nathan, Tuhan berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan, berbicara tentang janji Tuhan akan kehidupan Daud, kan begitu.
gitu. Tapi mungkin Daud masih belum melihat dan belum menemukan itu tentang, karena kita tahu bahwasanya istrinya dan latar belakang dari ada beberapa istrinya mungkin yang mandul sampai matinya gitu kan, dan ada beberapa istri yang lain, dia belum menemukan itu. Nah, akhirnya dengan latar belakang itulah, karena Nathan sudah mengatakan janji Allah kepada Daud dan keluarganya, itulah menjadi landasan doa ini akhirnya terucap. Makanya topiknya LAI membuat judulnya adalah doa ucapan syukur. Jadi isi dari semua teks ini sebenarnya secara keseluruhan adalah Daud mengucapkan syukur tentang janji Tuhan. Walaupun mungkin belum terrealisasi semua, Bang Nagor gitu ya, tapi dia sudah langsung mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara melalui nabinya. Mungkin itu sedikit tentang latar belakangnya. Ya, kalau tadi Pendeta Rim bilang ini diawali oleh perkataan Allah kepada Nabi Nathan, lalu Raja Daud bersyukur, kira-kira apa hal yang lebih spesifik lagi yang bisa Bang Pendeta Raja temukan terkait dengan doa syukur Raja Daud ini? Ya, jadi luar biasa kita melihat, memang benar kata Pendeta Rim ya, bahwa di bagian ini adalah doa syukur Daud, di mana Daud mengucapkan syukur atas sesuatu yang belum terwujud tapi sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa dari Nathan, Daud tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia, memberkati keluarganya, memberkati kerajaannya. Tetapi sebelum itu juga kita bisa melihat bahwa Nabi Nathan juga punya peran penting dalam relasi Daud dengan Tuhan, di mana Nabi Nathan ini menjadi perpanjangan komunikasi mereka. Ya, baik komunikasi antara Daud kepada Tuhan dan juga komunikasi dari Tuhan kepada Daud. Nah, dari mana kita lihat bahwa ternyata Daud pernah juga menyampaikan sesuatu kepada Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu ketika Daud berjanji untuk membangun rumah Tuhan. Nah, Daud pernah punya keinginan dan dia berjanji untuk membangun rumah Allah, bait Allah, dan dia menyampaikannya melalui Nabi Nathan. Daud berjanji di pasalnya kita lihat ya 2 Samuel pasal yang sebelumnya ya. Jadi ternyata di sana Daud menginginkan di pasal ke-7 ayat yang kedua, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Nah, jadi dia menyadari bahwa dia punya berkat dari Tuhan. Dia sudah mendapatkan posisi sebagai raja, yang tadinya dia hanya seorang gembala, yang tadinya dia hanya seorang yang bekerja di padang, menggiring domba-domba, tapi kemudian dia diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Tadinya dia hanya tinggal di padang gurun, tapi dia sekarang sudah punya rumah yang baik, yang fasilitas yang baik, di rumah yang terbuat dari kayu aras. Nah, dia menyadari hal itu dan dia sampaikan kepada Nabi Nathan, "Lihat, aku diam di rumah dari kayu aras, tetapi Allah ya yang disimbolkan dengan tabut perjanjian itu berada di bawah-bawah tenda." Nah, jadi dia merasa tidak sanggup melihat itu. Jadi dia mau membangun rumah bagi Allah. Tapi kita tahu juga bahwa Tuhan kemudian menyampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tapi anaknya nanti, keturunannya akan membangun. Dan disitulah kemudian Nabi Nathan juga menyampaikan pesan Tuhan, janji Tuhan di 2 Samuel 7 ayat 18, ayat 16, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Nah, jadi ada janji Tuhan kepada Raja Daud yang akan memberkatinya, keluarganya, bahkan kerajaannya itu akan kekal gitu. Jadi berarti pertama Daud yang berjanji kepada Tuhan ya. Artinya dia punya keinginan untuk membangun rumah Allah, rumah bait Allah, tapi ternyata Tuhan bilang bukan begitu ya. Lalu akhirnya kita bisa melihat bagaimana Allah kemudian menyampaikan perkataannya kepada Daud soal berkat itu tadi ya. Dan ini kan kita bisa perhatikan ini kan jauh ya, sebelum Daud itu jatuh ke dalam dosa ketika dia mengambil Batseba, istri dari Uria kan. Artinya yang melatar belakangi tadi seolah-olah ada pertanyaan begini kan, kenapa Tuhan membuat segala sesuatunya begitu baik kepada aku? Kan itu tadi kata Daud di ayat 18 kita lihat. Menurut nasihat narasumber kami, kenapa dia sampai begitu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa berkat-berkat itu harus diberikan kepada kita, supaya clear kepada penonton Mas Sapot, kenapa Daud bertanya-tanya kepada Tuhan,
eh, apa yang membuat Tuhan begitu baik kepada dia, memberikan berkat, memberkati sampai keturunannya begitu? Oke, nah dari saya sendiri ya Bang. Jadi kita tahu bahwasanya latar belakang Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan ya. Kayak Mazmur, dan kemudian bagaimana dia ketika menggembalakan ternaknya dia masih terus bernyanyi kepada Tuhan. Ketika dipercayakan menjadi penghibur Saul juga dia menyanyikan, dan itu puji-pujian yang dia dapat dari bapaknya Isai kan gitu kan. Jadi dia hidup dengan ketetapan Allah itu. Namun yang menurut saya yang mungkin jarang dibahas ini ya, dan ini jarang sekali ditelusuri orang. Oh, kesannya begitu ya. Jadi Daud ini merasa bersyukur karena secara politisnya dia pasti akan mendapatkan pertentangan dari garis keturunan Saul. Karena kita tahu keturunan Saul adalah dari suku Benyamin. Sementara raja selanjutnya harusnya kan Yonatan secara royal family-nya gitu kan, kayak misalnya kerajaan di Inggris gitu ya, bahwasanya harus keturunan raja lah, nggak boleh dari yang lain. Tapi ternyata tiba-tiba Allah memilih sesuatu atau memilih orang yang baru, yakni Daud, dari keturunan Yehuda. Gitu kan, walaupun Yehuda secara garis keturunan lebih tua daripada Benyamin ya, mungkin Benyamin anak terakhir dari Yakub. Namun itu menjadi sebuah permasalahan juga secara politisnya gitu, dan dia merasa ternyata aku tetap dipilih Tuhan sebagai raja yang besar. Dan kita tahu sobat-sobat Marsa Podcast bahwasanya raja itu kan waktu itu kan kayaknya kesannya didewakan oleh rakyatnya. Tapi ketika Daud memerintah, dia tetap memakai apa istilahnya teokrasi gitu kan, bahwasanya apapun ceritanya tetap Allah yang menjadi pemimpinnya, the reign of God gitu kan ya, bahwasanya Allah yang memerintah, dia hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan saja. Jadi itu menurut saya gambaran yang cukup besar sebagai faktor yang membuat akhirnya Daud itu mengucapkan syukur yang begitu luar biasa seperti yang dikatakan oleh Pendeta Adrian tadi. Berarti menurut Pendeta Rim ada kedaulatan Tuhan di situ, memilih dia ya, artinya kenapa nggak pilih yang lain, pilih Raja Daud, dan oleh karena itu dia bersyukur begitu kan. Nah, untuk Pendeta Raja sendiri bagaimana? Apa yang mungkin boleh ditambahkan dari hal tersebut? Iya, jadi dari sini sih kita bisa temukan yang selain tadi dikatakan Pendeta Rim ya, bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita juga temukan bahwa memang sumber berkat itu adalah Tuhan. Sumber karunia, anugerah itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Daud juga melihat situasi kehidupannya tadi ya perubahan-perubahan yang dia alami, perubahan dari keluarganya juga, peningkatan status ataupun jabatan, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan bukannya itu, tapi namanya juga jadi besar kan gitu ya. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan yang sudah mengambilnya dari padang, membawanya, menggiringnya menjadi seorang yang tinggal di istana. Kemudian Tuhan juga yang mengangkat namanya, membuat besar namanya. Dari seorang gembala Menjadi seorang raja Israel. Jadi itu suatu hal yang disadari oleh Daud, dan Daud sangat dekat dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat di sana ketika Daud itu menjadi seorang raja pun dia tidak berusaha untuk menyingkirkan raja sebelumnya. Nah, karena kalau biasanya itu kalau ada ya raja-raja yang sudah diangkat, dia biasanya akan menjauhkan musuh-musuh politik seperti itu ya. Tapi kita lihat di sini Daud ketika dia menjadi raja, dia sebetulnya tidak membenci Saul. Ya, sebaliknya Saul yang membenci dia. Saul iri hati dengan dia. Kenapa? Karena rakyat juga ya, rakyat tidak bisa disalahkan. Mereka sangat mengagung-agungkan Daud. Ya, mereka memuji-muji Daud. Tadi dikatakan Bang Rim juga ya. Kalau Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, itu adalah suatu hal yang membuat Saul iri hati kepada Daud. Tapi Daud tidak membalas dengan kejahatan. Bahkan Daud sangat menyayangi anak-anaknya si Saul. Ya, dia mengasihi Jonathan, ya sahabat dekatnya juga. Bahkan Jonathan juga punya anak difabel ya, anaknya difabel yaitu Mephiboset kalau tidak salah. Ya, Mephiboset. Benar-benar dihargai sama Daud. Itu Daud sangat menghargainya. Daud merawatnya, memelihara anak-anak Yonatan itu, cucu dari si Saul. Jadi kita lihat di sana memang Daud ini seorang tokoh yang punya karakter yang sangat baik, dekat dengan Tuhan, dan dia tipe orang yang bisa jadi contoh lah bagi kita. Iya, menarik sekali ya. Artinya kita sudah mengetahui tadi dengan jelas latar belakang kenapa terciptanya lah doa syukur Daud ini. Kita lihat tadi ada sejarahnya, tadi dibilang Pendeta Rim tadi,
ini juga ada unsur politisnya, tapi Daud melihat itu sebagai kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga yang patut disyukuri begitu. Betul. Nah, kita lihat ayat per ayat di sini tanpa kita harus bahas Tafsir artinya secara secara, tapi kita perhatikan bahwa ini satu kesatuan yang utuh dari pasal 7 ya. Artinya kita bisa melihat kesinambungannya ya dari ayat 1 di pasal 7 ini sampai akhirnya di ayat terakhir di ayat 29. Nah, kalau kita perhatikan tadi bagaimana perkataan Allah kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan, lalu di sini di ayat 25 Daud seolah-olah seperti bukan memaksa ya, tapi saya melihatnya seperti kayak menagih kah atau bagaimana gitu. Dia bilang oleh karena itu ya Tuhan, tepatilah gitu, tepatilah janjimu sekarang gitu kan, karena dia ingat gitu ya tadi. Daud sepertinya dalam doanya itu minta seperti ya kebanyakan doa-doa kita juga mungkin ya. Jawablah Jawablah gitu ya. Tuhan, tolonglah Tuhan, berilah sesuai dengan yang kami permohonkan begitu. Nah, di ayat 25 ini kira-kira narasumber kami melihat apa yang mau Daud ingin sampaikan sebenarnya, apa yang Daud itu mau utarakan kepada Tuhan. Iya, kalau dari saya sendiri Bang ya, jadi kalau dia berbicara tentang keluarga tadi ya, kalau kita lihat kata-katanya tentang keluarga dan kemudian kayak ada seperti menuntut gitu ya. Jadi seperti saya katakan bahwasanya ini juga jarang dibahas orang ya. Jadi istri itu punya 8 istri dan ada 10 gundik Bang. Jadi istri pertamanya itu kan anak dari Saul, si Mikal tadi yang kita bahas tadi, dan dia mandul sampai kematiannya pun mandul. Dan kemudian ada beberapa anak, dan kita tahu nanti setelahnya anak-anaknya justru malah saling membunuh dan ada yang berusaha untuk mengambil tahta bapaknya gitu kan. Nah jadi tanpa disadar mungkin faktor keluarga yang dimaksudkan Daud tadi itu masalah itu tadi, masalah anak dan keluarga yang dimiliki gitu kan. Jadi ternyata sebagai seorang raja yang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun orang-orang di Israel sana masih King of David itu masih sangat berpengaruh bagi mereka gitu kan. Bahkan Daud dan Salomo yang diingat orang ya, kalau Saul malah jarang untuk dibahas. Nah tapi kalau menurut saya memang wajar bahwasanya ini menunjukkan kemanusiaannya si Daud ya. Jadi karena Allah sudah menyatakan janjinya secara detail melalui Nabi Nathan, dan kemudian kayaknya mungkin dia belum menemukan itu kok nggak datang-datang, karena kan jawaban Tuhan kan atas doa kita kan kita nggak tahu kapan dijawab gitu kan. Nah mungkin ini dia sudah mulai kayak ada sesuatu yang tolonglah Tuhan jawablah doa ini gitu kan. Jadi kayak sebenarnya bukan menuntut, tapi tetap dengan kata-kata yang sangat persuasif sebenarnya Bang Pendeta ya. Jadi dia tetap merendahkan diri, tapi dia berusaha untuk gimana nih, aku belum tentang keluarga dan juga janji yang kau sudah ucapkan itu bagaimana gitu. Karena di ayat 26 pun dia juga kembali lagi bicara soal keluarga ya. Artinya tepat sekali bahwa Daud juga seperti mengkhawatirkan karena peperangan tadi ya, yang Pendeta Rim bilang Raja Saul, keluarga Raja Saul dan keluarga Raja Daud ini berperang begitu. Artinya bagaimana ketidakharmonisan itu, sehingga sepertinya dalam doa Daud ini tersirat dia ingin meminta perlindungan untuk keluarganya juga, yang notabene adalah yang akan melanjutkan ya legasinya Israel itu di tangan keluarganya Daud ini begitu. Dan kita tahu sampai Yesus sendiri pun adalah garis keturunan Daud ya, nanti akan kita lihat. Tapi menurut Pendeta Raja bagaimana mengkaitkan ayat 25 dan ayat 26 tadi, ketika Daud berkata bahwa tepatilah Tuhan janjimu itu, maka namamu akan besar begitu kan, dan keluarga hambamu ini juga akan kokoh. Jadi dibalik dia juga minta kepada Tuhan, dia juga seperti meyakinkan Tuhan bahwa dengan kokohnya keluarga dia, nama Tuhan pun akan juga kokoh begitu. Kira-kira bagaimana ini, Pendeta Raja? Iya, jadi kita melihat tadi memang Daud sangat menyadari bahwa pemerintahan dia itu didasari oleh kedaulatan Tuhan ya, teokrasi itu. Jadi dia memang melihat kerajaan itu bukan milik dia, tapi milik Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengangkatnya tadi dari gembala menjadi seorang raja. Dan betul tadi katakan Bang Rim ya, memang ada kekhawatiran memang dari Daud sendiri tentang keluarganya dan juga tentang kerajaannya. Nah, jadi kalau tadi dari keluarganya itu yang adanya anak-anak yang saling bunuh dan berbuat amoral begitu ya, dan juga dari segi kerajaan dia juga khawatir bahwa kerajaannya akan hilang atau keturunannya tidak akan lagi melanjutkan kerajaan itu. Kenapa? Karena raja sebelumnya yaitu Saul
tidak mewariskan. Jadi anak-anaknya tidak ada yang meneruskan kerajaan itu kan begitu ya. Saul sendiri akhirnya juga mati dengan bunuh diri. Anak-anaknya juga banyak yang terbunuh, termasuk Yonatan. Sehingga akhirnya cucunya tadi Mephibosheth yang difabel itu dia besarkan. Nah artinya apa? Oh ternyata raja sebelum saya akhirnya apa ya, tragis gitu loh, berakhir dengan tragis gitu ya. Bagaimana dengan saya ya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan kerajaan ini? Nah jadi dia menyadari kerentanan dan juga ancaman yang akan dihadapi di depan, tetapi dia tetap bersyukur tadi karena ada janji Tuhan kepadanya melalui Nabi Nathan, bahwa dia akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarganya, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Jadi tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini janji Tuhan yang dia terima melalui Nabi Nathan, dan itulah juga yang dia imani, yang dia percaya, dia yakini. Maka dalam doa ini dia kembali meminta kepada Tuhan. Jadi saya setuju dengan kata-kata Petarim tadi ya, dia meminta, dia mengingatkan bagaimana ini, dan dia kalau bahasa kita semua dengan mangelek lah ya, mangelek, dia memohon, tolonglah Tuhan, tepatilah janji itu, supaya keluarganya itu tetap terpelihara, kerajaan juga tetap continue ke depannya. Nah jadi kita melihat di sana dia menyadari bahwa kerajaan itu adalah milik Tuhan, jadi dia meminta pertolongan Tuhan ikut serta dalam kerajaannya juga. Ya, berarti dari apa yang sudah coba kita gali tadi sampai ke ayat 26 tadi, kita bisa melihat tadi bagaimana sebenarnya Allah sudah menetapkan ya perjalanan hidup Daud ini, sehingga sampai dia memberkati keturunannya begitu kan, yang nanti kita akan lihat bagaimana jatuh bangun kehidupannya, bagaimana dia berdosa, bagaimana kemudian dia diberkati, dan Tuhan tidak ingkar akan janji itu begitu. Nah, kembali kita melihat di sini di ayat 27 bahwa Daud memastikan sekali lagi bahwa Tuhan yang akan membangun keturunannya. Iya. Ya. Artinya Daud benar-benar memusatkan doanya ini soal bagaimana berkat itu pada perjalanan keluarga kerajaan ini yang dipimpin oleh Daud ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa betapa perlunya Daud itu akan janji itu segera ditepati. Ya, dibalik tadi unsur-unsur politis dan lain sebagainya tadi, tentu kita kalau merasa seperti rasa ketidaklayakan seorang Daud juga, yang mungkin tiba-tiba terpilih tadi bukan dari Saul, bukan dari keturunan Saul, tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang reflektif bagi kita. Bagaimana kemudian kita setia atau meminta janji Tuhan itu dipenuhi atas hidup kita. Karena kita percaya tentu Tuhan sudah tetapkan janji-janjinya kepada kita. Lalu bagaimana kita melihat hal tersebut? Apakah apa yang disampaikan oleh Daud ini sendiri juga kemudian mempengaruhi bagaimana kehidupannya selanjutnya melalui doa syukur ini, atau bagaimana narasumber kami melihat? Ya, kalau saya melihat ya Bang Pendeta ya, jadi apa yang disampaikan dalam doa syukur ini kan, ini sebenarnya secara implisit ya, secara tersembunyi ini menunjukkan sikap Daud yang tetap menghormati Tuhan yang begitu luar biasa. Dia percaya akan janji Tuhan itu gitu kan. Namun secara kemanusiaan ya wajar kita kan, bahwasanya kita terkadang kalau berdoa itu berkaitan dengan doa ya, kita kadang berdoa supaya Tuhan menjawab doa kita dengan sesuai dengan harapan kita. Tapi sebenarnya kan Tuhan punya keinginan sendiri juga terhadap diri kita kan gitu. Nah, tapi Daud berusaha untuk memahami itu tanpa dia menuntut dan kecewa gitu kan. Kenapa saya katakan itu menjadi sebuah kekuatan Daud? Karena ketika dia tadi kata Bang Raja tadi dia berjanji akan membangun rumahmu yang sangat luar biasa itu, dan ketika Tuhan katakan tidak, bukan kami membangun. Dalam posisi sebagai raja ini kan sesuatu yang loh, kok nggak bisa karena aku rajanya gitu kan. Tapi Daud nggak kecewa. Dia justru malah, iya Tuhan, ya kan gitu kan. Jadi Tuhan udah memilih yang lain, memilih Salomo, tapi tetap dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Gitu. Karena Tuhan bilang ya keturunannya juga yang keturunannya akan membangun. Juga. Nah jadi saya melihat bahwasanya Daud, ya ini buktinya Bang Pendeta ya, bahwasanya dari awal pun sebelum dia terpilih menjadi raja, dia sudah paham betul bagaimana Allah dengan segala jawaban doa dan bagaimana penyertaan dia
Dan ini sebenarnya bukan menunjukkan keraguan, tapi menunjukkan betapa dia rendah di hadapan Tuhan begitu. Berarti menurut apa yang disampaikan oleh Pendeta Rim, ini Pendeta Raja berarti Daud itu sudah sangat kenal betul dengan Tuhan, sehingga dalam doanya ini dia memberanikan diri untuk menyampaikan itu dengan begitu lugas, begitu kan, karena dia tahu betul siapa Allah yang dia sembah dan bagaimana Allah itu menyatakan perbuatannya kepada Daud dan kepada orang-orang sebelum Daud. Jadi ini artinya ada hal yang bisa kita pelajari begitu ya. Kira-kira menurut Pendeta Raja apa yang bisa kita lihat di sini? Iya, jadi memang dia merendahkan hati, ya, menyadari kekurangan keterbatasan diri sebagai manusia biasa, tetapi dia juga mengingat Tuhan itu Maha Kuasa. Makanya di ayat yang ke-27 dia mengakui ayat 27. Sebab engkaulah Tuhan semesta alam, engkaulah Allah Israel. Nah, bahkan juga di ayat yang ke-28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Nah, jadi itu adalah suatu ungkapan pengakuan iman. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah penguasa dan juga Tuhan itulah yang punya kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan, setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan, dari mulut Tuhan itu adalah benar. Nah, jadi disitulah Daud mengakui kebenaran dari Tuhan itu. Dia betul-betul mengakui kemahakuasaan Tuhan. Baik, sebelum kita akan coba hubungkan ini dengan topik minggu kita ya, saya mau minta sedikit lagi dari narasumber kami. Kira-kira poin-poin apa yang bisa kita pelajari dari doa syukur Daud ini? Yang bisa kita, ya mungkin secara simpelnya gitu, jemaat itu biar tahu apa-apa saja sih yang esensi yang harus ada dalam doa itu. Ya mungkin sudah tahu ya, tapi akhirnya mungkin menyegarkan kembali. Kita belajar dari doa syukur Daud ini. Kira-kira apa yang bisa kita petik? Oke, mungkin Pendeta Raja dulu. Yang pertama, kalau dari segi poin-poin mungkin kita tahu kita ya pasti ada ucapan syukur kepada Tuhan ya. Ada unsur-unsur kita memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kita mengajukan permohonan kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, kesalahan, dan kemudian kita juga tetap menyampaikan permohonan itu dengan ketulusan hati dan tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, jadi kalau tambahan juga bahwa dari doa ini kita melihat Daud punya 3 hal yang bisa kita tiru, yaitu dia berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dia sungguh-sungguh, lalu dia berdoa dengan tulus, dan ketiga dia fokus. Iya. Kalau kita lihat di sini ya, ternyata doanya itu menunjukkan kesungguhannya dalam memuji Tuhan. Dia juga menunjukkan bagaimana dia tulus ya, memuliakan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, dan ada faktor yang ketiga, dia fokus pada apa yang dia minta. Ya, dia fokus pada janji Tuhan itu tadi. Dia fokus pada janji Tuhan memelihara keluarga dan kebenaran. Jadi tidak lepas. Ya sampai dari awal sampai ayat yang ke ujungnya, ayat ke-29, dia tetap fokus di situ gitu ya. Makanya ditutupkan dengan kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Ya, dia tetap fokus. Jadi supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Nah, jadi dia fokus tetap pada poin doanya itu. Ya, jadi Sobat Masapot, ada 3 hal tadi yang boleh dicatat oleh Sobat Masapot. 3 hal yang penting menurut Pendeta Raja. Yang pertama dalam berdoa sungguh-sungguh, lalu yang kedua tulus ya, yang ketiga fokus. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita. Kalau Pendeta Rim, kira-kira ini secara sederhana atau poin-poin penting saja, apa yang bisa kita pelajari dari doa syukur Daud ini? Ya, mungkin saya melihat hal-hal yang mungkin sering dilupakan orang gitu Bang ya. Kalau yang dikatakan Bang Raja kan itu adalah hal-hal yang umum dan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, dan orang percaya harus seperti itu. Tapi yang sering sekali terjadi, dan menurut hemat saya, pengalaman juga, bahwasanya banyak orang yang lupa bahwasanya ketika kita berdoa itu sebenarnya Tuhan sudah mengenal diri kita. Sama seperti ucapan Daud tadi, bahwasanya Tuhan benar yang paling dan yang lebih mengenal siapa dirinya, kan begitu ya. Dengan segala pikirannya, dengan segala hasratnya, dengan segala ketetapan dirinya gitu kan. Dan itu menurut saya menjadi sebuah gambaran betapa
marturuni uhurnya Daud ini gitu yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan gitu. Makanya di ayat 28 juga dikatakan kan bahwasanya engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Dia ini hanya sekedar kayak hanya mengulang aja nih apa yang udah dijanjikan Tuhan, dia mengulang dan mengucapkan kembali dan bersyukur untuk hal itu. Iya, jadi seperti saya katakan tadi bahwasanya Daud menyadari Tuhan itu paling mengerti apa yang menjadi kebutuhannya dia gitu kan. Kalau kita kan kadang-kadang kita memaksakan Tuhan, ini kok yang aku butuhkan Tuhan gitu kan. Sementara Padahal Tuhan udah tahu. padahal Tuhan udah tahu. Enggak kok, bukan itu gitu kan. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi sobat Semansa Podcast dalam hal berdoa ya. Jadi kadang-kadang kita juga pendeta-pendeta juga kadang-kadang mungkin ada kayak menuntut gitu kan, Tuhan tolonglah jawablah, ini urgent nih gitu kan. Kayak Daud tadi kan ini urgent nih tentang keluarga tadi, kayak kata pendeta Adrian tadi, ini belum punya anak dan kemudian keluarganya begini begitu gitu kan. Tapi dia tetap percaya, terima kasih Tuhan karena inilah yang kau janjikan kepada aku gitu kan. Walaupun dia belum sampai pada titik itu, tapi dia sudah bersyukur. Kalau kita kan bersyukurnya setelah kalau udah dijawab Tuhan baru bersyukur gitu kan. Itu menurut saya yang sering kali secara awam secara umum terjadi gitu, yang normatif sekali gitu kali Bang Raja. Ya, menarik Sobat Masapot. Jadi pendeta Rim tadi mengatakan Raja Daud itu sangat mengenal betul siapa Tuhan. Jadi dia nggak ragu lagi, dia hanya menyampaikan apa yang Allah sudah janjikan kepada dia. Jadi Sobat Masapot, jangan jadikan Tuhan itu seperti mesin penjawab otomatis atau kantong Doraemon mungkin. Artinya apa yang kita minta langsung keluar seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada bagian terakhir. Kita mau coba lihat benang merah antara perikop kita ini dengan topik minggu kita. Ya, tadi kita bicara soal doa syukur Daud dan sekarang kita akan melihat bagaimana topik minggu kita ini berbicara soal kesaksian tentang janji keselamatan melalui Mesias. Tadi saya sudah sempat menyampaikan sedikit bahwa dari garis keturunan Daud inilah Yesus sang Mesias itu. Apakah ini juga bagian dari benang merahnya? Coba narasumber kami melihat ini sebagai sebuah hal yang saling berhubungan begitu. Iya benar, terima kasih. Jadi dari 2 Samuel 7 ini kita tadi menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud, Tuhan akan mengokohkan keluarga Daud dengan cara bagaimana kan begitu ya? Bukankah kerajaan yang tadi itu di Israel di zaman Samuel, di zaman Daud itu kemudian berubah ya, pernah kacau, kalah perang dan sebagainya, terpecah bahkan. Dan kalau kita relatekan ke zaman sekarang, tentu ya ada Israel yang berbeda ya. Kalau kita lihat Israel sekarang ini, tentu yang sekarang namanya bangsa atau negara Israel bukan lagi dalam pemahaman yang sama dengan kerajaan Israel di perjanjian lama. Nah, jadi artinya apa? Ternyata Tuhan mau mewujudkan janji itu dengan cara yang di luar dugaan kita. Nah, jadi kalau dalam konsep tradisi Yahudi, mereka katakan itu Masyiach ya, Masyiach itu adalah orang yang diurapi, dan orang yang diurapi itu adalah tokoh yang politik gitu ya. Dia yang akan menjadi raja secara politik, dia yang akan menjadi pemimpin, yang akan memimpin mereka perang, yang akan mengalahkan musuh-musuh, yang akan membawa bangsa dan kerajaan Israel itu menjadi yang paling kuat, paling jaya. Nah, tetapi kalau dalam konsep perjanjian baru, Mesias itu ternyata adalah raja secara rohani gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan hal ini, benang merahnya dapat kita temukan di ayat epistel Bang Raja Nagur ya. Dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Petrus dan juga para murid ditanyai oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku gitu ya. Nah, kalau orang banyak bilang dia adalah Elia, ada yang bilang dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah salah satu nabi, ada yang mengatakan dia Mesias. Tapi Mesias dalam arti itu tadi, Mesias yang akan menangkan peperangan, membebaskan dari jajahan Romawi. Nah, jadi itu masih dalam konsep Yahudi. Sementara kita tahu bahwa Mesias itu kalau di perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Yesus yang adalah lahir dari keturunan Daud ya, di mana Maria dan Yusuf itu adalah keturunan Daud itu. Kemudian Yesus itu juga diurapi ya, dibaptis dan perwakilan ya kehadiran Allah di dunia ini menyelamatkan manusia, sehingga konsep Kristen tadi bahwa Mesias itu adalah Kristus itu
ya penyelamat, juru selamat itu. Jadi ada perbedaan konsep tadi antara Yahudi dengan kita di Perjanjian Baru, sehingga kalau Yahudi masih memikirkan bahwa Mesias itu ya adalah tokoh raja politik gitu. Tapi kalau di kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu bukan hanya pemimpin duniawi, tapi dia adalah raja surgawi yang hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang membuat kerajaan Daud itu kekal. Iya, jadi kekal bukan berarti kerajaannya itu masih ada sampai sekarang, tetapi Allah yang berkuasa itu, dan punya kerajaan Allah itu berkuasa untuk selama-lamanya. Seperti itu sih. Digenapilah janji Allah kepada Daud itu bahwa memberkati keturunannya sampai munculnya Mesias itu sendiri, yaitu Yesus itu pun lewat garis keturunan Daud yang diberkati oleh Tuhan. Benar. Begitu Dan saja. berkat itu kekal. Ya, karena keselamatannya kepada semua orang yang percaya. Begitu ya. Menurut Pendeta Rim, bagaimana kita mengaitkan topik ini? Ya, saya fokus ke kata janji tadi ya, padan tadi tentang janji. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan genapi itu, gitu ya. Bahwasanya kalau Tuhan berjanji sesuatu, Dia akan terus bahkan ketika, contohnya begini, ketika orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari Mesir itu selama 40 tahun, orang-orang mungkin yang sudah mati di perjalanan itu mungkin merasa kayak janji Tuhan nggak ditepati gitu kan. Tapi bagi generasi selanjutnya janji Tuhan ditepati. Jadi waktu Tuhan itu adalah ya benar waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, jadi seperti tadi bahwasanya ternyata dari Daud ini, kisah ini ternyata bisa sangat kita buat garis merah tentang janji yang sudah digenapi melalui Mesias kan gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwasanya Tuhan nggak main-main kalau udah berjanji gitu. Jadi kalau udah Tuhan berjanji, sobat-sobat Marsal Podcast jangan khawatir, karena bahwasanya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Gitu aja mungkin Bang. Baik, ya. Terima kasih untuk narasumber kami, dan terima kasih untuk sobat Masapot yang sudah setia menonton sampai akhir. Jangan lewatkan episode-episode sermon, dan tetaplah setia pada janji Tuhan yang tentunya akan Tuhan genapi tepat pada waktunya. Amin. Kita akhiri sermon kita hari ini. Silakan ditutup dengan doa Pendeta Raja. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami. Kami terima lagi Tuhan ingatan-ingatan akan janji Tuhan kepada kami, baik kepada seluruh sobat Masapot, pendengar ataupun yang mengikuti podcast ini. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap menyadari kasih Tuhan dan janji Tuhan boleh kami ikuti. Kami menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.